Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna hubbak wa hubba habibikal mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam وحب من يحبونك ويحبون حبيبك المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا الإمام يوسف النبهاني رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الباب الأول. Adapun bab yang pertama fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam menerangkan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asma'ihi syarifati, dan nama-nama ar-rasul asy-syarifati yang sangat mulia, wa fihi faslan, dan yaitu di dalam al-babul awal adapun dua fasal. Jadi bab yang pertama ini menerangkan tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan nama-nama beliau yang sangat mulia. Dijadikan dua fasal oleh beliau di sini. Al-faslul awal fi nasabihi syarif. Adapun fasal yang pertama yaitu dalam rangkaian nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif yang mulia. Huwa, adapun Sayyiduna Muhammadun, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdillah, putranya Sayyid Abdillah, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadhr, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrika, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Jadi beliau menyebutkan di sini sampai Sayyid Adnan. Ila huna ijma'ul ummah. Sampai di sini kesepakatan umat. Jadi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mujma' alaihi, yang disepakati oleh para ulama sampai kepada Sayyid Adnan. Wa ma ba'dahu ila Adam la yasihhu fi syai'un yu'tamad. Adapun yang sesudah Adnan ila Adam sampai Nabi Adam la yasihhu fihi syai'un, yaitu tidak sahih film ya nasab ya ma ba'dahu syai'un, apa suatu yu'tabadu yang dibuat pegangan, ya syai', artinya sesudah Sayyid Adnan sampai Nabi Adam ini tidak ada kaul yang sahih yang bisa dijadikan pegangan, dijadikan hujjah tentang keabsahan, kesahihan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya Sayyid Adnan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan tasaba lam yujawiz fi nisbatihi Ma'ad bin Adnan bin Udad. Dan sungguh ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan tasaba, apabila yaitu apabila intasaba, menerangkan nasab, yang menisbatkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yujawiz, maka tidak melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nisbatihi, di dalam menisbatkannya Rasul akan Sayyid Ma'ad bin Adnan bin Udad. Tsumma yumsiku, kemudian menahan atau diam Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, dan berkata Rasul, kadzaba an-nassabun. Kadzaba an-nassabun, bohong siapa orang-orang yang ahli nasab. Artinya sebagian ulama mengatakan di dalam menafsiri kalimat kadzaba an-nassabun, apabila orang itu menyebut sesudah Sayyid Ma'ad ibni Adnan bin Udad ke atas itu. Jadi banyak salahnya maksudnya. Walaupun masih ada beberapa ulama yang menulis, mencatat nasab Nabi SAW itu ke atas Sayyidina ke atas Sayyid Adnan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Naam. Qala Allah Ta'ala wa qurunan baina dzalika katsir. Wa qurunan baina dzalika katsira. Qurun di sini biasanya maknanya masa. Di dalam tafsir-tafsir diterangkan qurun di sini dimakna banyak-banyak kaum. Baina dzalika, di antara itu mereka katsiran, banyak. Jadi melewati kaum ini, kaum itu, atau masa ini, masa itu. Jadi banyak sekali. Ini kalau dalam beberapa kitab sejarah
ada yang menyandarkan kalimat ini kadaban nasabun kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Termasuk ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa qurunan baina dzalika katsira. Nah, ada faedah daripada sebagian ulama, barang siapa yang menghafal nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidah Adnan yang mujma' alaih, sampai Sayyidah Adnan yang mujma' alaih, maka akan gampang ditekani hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat wirid lah istilahnya, misalkan setiap hari baca yakni Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad ibni Adnan. Jadi orang yang hafal seperti ini maka dibaca tiap hari, maka akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagian ulama berkata begitu. Silakan yang mau percaya silakan, yang enggak silakan. Tapi yang jelas kewajiban kita adalah mengetahui siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang jelas kewajiban kita mengenal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah adalah Rasulullah alladzi arsalahu Allah Subhanahu wa taala ilaina bil bayyinati wal huda. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikirim, yang diutus untuk kita dengan membawa al-bayyinat wal huda, Al-Qur'an dan al-mu'jizat yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hadzal nasabu asyraful ansab 'ala al-itlaq. Adapun ini nasab yaitu semulia-mulianya banyak-banyak nasab 'ala al-itlaq. Hal yang mutlak. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dicari kelemahannya. Tidak bisa diotak-atik lagi kemuliaan semua nasab yang ada di dunia, tidak ada di atasnya nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, maka diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah khalaqal khalqa, sungguhnya Allah yaitu mencipta Allah akan makhluk, faja'alani min khairihim, maka menjadikan Allah kepadaku dari sebaik-baiknya makhluk. Tsumma takhayyarul qabail, kemudian memilih Allah akan banyak-banyak kabilah, faja'alani min khairi qabilah, maka menjadikan Allah kepadaku dari sebaik-baik kabilah. Naam, kabilah Quraisy. Tsumma takhayyarul buyut, kemudian memilih Allah akan banyak-banyak marga, atau di sini di bawahnya kabilah ya, marga atau keluarga besar. Faja'alani min khairi buyutihim, maka menjadikan Allah akan aku dari sebaik-baiknya keluarga besarnya ya kabilah. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita, maka adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik mereka nafsan jiwanya atau dirinya, wa khairuhum dan sebaik-baik mereka baitan keluarganya. Tidak ada keluarga yang melebihi kemuliaannya, kebaikannya daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baik makhluknya, ya tentu saja beliau adalah sebaik-baik makhluknya dari segi pribadinya, dari segi keluarganya, dari segi marganya, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik itu semua. Wa an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila, sungguhnya Allah yaitu memilih Allah min waladi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim, Ismail akan Ismail. Wastafa, dari anaknya Ibrahim, Ismail akan Ismail. Artinya tidak dikeluarkan atau dilahirkan Nabi SAW dari Bani Ishak, tapi dari Bani Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, dan memilih Allah dari keturunan Ismail akan Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan memilih Allah dari Bani Kinanah akan kaum Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih Allah dari Quraisy akan Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan memilih Allah akan aku dari Bani Hashim. Jadi semulia-mulianya benga sepo
semulia-mulianya buyut-buyut beliau itu. Jadi tidak ada seorang pun daripada ayah, kakek, dan buyut-buyut beliau, datuk-datuk beliau, kecuali mereka itu adalah para pembesar yang disegani bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkat dunianya, tapi karena keagungan dan keindahan akhlak mereka. Mulai dari Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyid Abdul Muttalib, kemudian Sayyid Hashim. Ke atas itu dalam catatan sejarah di kitab-kitab yang besar diterangkan bahwa tidak ada satupun daripada datuk-datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka adalah orang yang mulia, orang yang dimuliakan, orang yang berpengaruh bukan karena harta dan kedudukan, tapi karena keagungan dan keindahan akhlak mereka dan ilmu mereka dan kebijakan mereka di dalam memberikan keteladanan kepada orang yang di sekitarnya atau kepada kaumnya. Jadi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi pilihan yang dipilih dari semua sisi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga besarnya, dari kaumnya, dari kabilahnya. Itulah baginda Nabi SAW, sehingga di antara julukan atau nama beliau SAW adalah Al-Mustafa wal Mujtaba. Apa artinya itu? Yang dipilih daripada banyak-banyak pilihan, bukan dipilih satu kali, dipilih dari banyak-banyak pilihan. Kalau bahasa Sumenepnya itu, kalau bahasa Sumenep yang kuno, yang tua, bagian timur, itu esongler. Esongler artinya, songler itu diibaratkan kelapa, bukan hanya diparut. Setelah diparut, masih diperas jadi saripatinya itu. Jadi saripatinya, bukan kelapa, bukan hanya dibuang sepatnya, kemudian batoknya, kemudian dibuang itunya, kulit longonnya itu yang coklat, kemudian diparut, kemudian diperas saripatinya. Jadi itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Seharusnya di sini anhuma, karena di sini meliput Sayyidina Abdullah dan ayahnya Sayyidina Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ikhtara khalqah." Sungguhnya Allah, yaitu memilih Allah akan makhluknya Allah, fakhtara minhum bani Adam. Maka memilih Allah minhum dari khalaq akan bani Adam. Tsumma ikhtara bani Adam fakhtara minhumul Arab. Maka kemudian memilih Allah akan bani Adam, fakhtara minhumul Arab. Maka memilih Allah dari bani Adam akan Arab. Jadi sebaik-baiknya bangsa. Tsumma ikhtara al-Arab. Kemudian memilih Allah akan Arab, fakhtara minhum Quraisy. Maka memilih Allah minhum dari al-Arab akan Quraisy. Jadi kabilah Quraisy, tu makhtara Quraisyan, kemudian memilih Allah, fakhtara, maka memilih Allah akan Quraisy, maka memilih Allah dari Quraisy Bani Hashim, tu makhtara Bani Hashim fakhtarani, kemudian memilih Allah akan Bani Hashim fakhtarani, maka memilih Allah ni akan aku dari golongan Bani Hashim. Walam azal khiyaran min khiyar, maka tidak henti-henti aku, yaitu pilihan-pilihan orang-orang yang dipilih, min khiyar, dari orang-orang yang dipilih, pilihan daripada pilihan. Ala man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahum. Ingat, barang siapa yang mencintai man akan al-Arab, fa bihubbi, maka dengan cintaku, ahabbahum, mencintai man, maka dengan cintaku mencintai man, hum akan mereka, al-Arab. Wa man abghadha al-Araba, dan barang siapa yang benci man akan Arab, bangsa Arab, fa bihubbi, maka dengan membenciku, abghadhum, benci man, hum akan al-Arab. Jadi orang yang benci kepada orang Arab, awas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini orang Arab. Aku ini orang Arab. Jangan-jangan nanti mereka membenciku itu. Kalau mau benci orang Arab, ingat dulu aku ini siapa? Aku ini dari Arab. Yang artinya apa? Ini bukan masalah pribadi, masalah keseluruhan. Orang Arab ini begini, orang Arab begitu, orang Arab jahat, Memang
setiap kabilah itu ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau langsung kabilahnya dipukul rata jahat seperti itu, awas. Kata Nabi SAW, fabibugdi abghadahum. Mereka kalau membenci orang Arab, jangan-jangan mereka tidak tahu bahwa aku ini dari Arab. Hati-hati. Jangan suka kita ikut-ikutan bilang kadrun, kadrun, kadrun. Apa itu? Sekarang kan lagi semarak itu kadrun, kadrun. Orang yang tidak mengerti tentang sejarah, gampang mulutnya itu keluar kalimat kadrun, kadrun. Orang seperti itu nggak minimal sedikit membaca salawat, itu pasti sedikit membaca salawat, atau tidak mengenal tentang hadis-hadis Nabi SAW, atau memang hatinya tertutup. Sedikit-sedikit kadrun, sedikit kadrun. Apa yang kita banggakan di sini? Yang kita banggakan kabilah kita ini apa? Kita hidup di Indonesia, alhamdulillah. Ini nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat jasa para pejuang kita. Tapi kita tidak ada tuntunan atau arahan dari mereka para pejuang terdahulu itu untuk membenci siapapun, apalagi membenci Al-Arab. Karena pejuang-pejuang kita itu mayoritas adalah orang-orang mukmin, bahkan para ulama, bahkan para aulia as-salihin. Dan mereka erat sekali kaitannya dengan Al-Arab. Mulai Jenderal Sudirman, siapa? Semuanya, hampir semuanya pejuang kemerdekaan itu erat kaitannya dengan Al-Arab. Apalagi dengan Sayyidul Arab wal Ajam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit para pejuang itu yang tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan Al-Arab. Al-Arab yang dimaksud saya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Al-Arab yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para ulama yang memang menjadi sebab sampainya Islam ke negara kita tercinta ini. Jadi kita ini jangan gampang bilang kadrun dan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak sopan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahum." Orang yang mencintai orang Arab berarti dia membawa namaku, membawa cintaku. Orang yang benci kepada orang Arab secara keseluruhan maksudnya, kalau masalah pribadi enggak ikut-ikut. Fa bibudi abghadahum. Awas, jangan-jangan dia tidak tahu orang itu bahwa aku ini berasal dari bangsa Arab. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Sayyidina Salman, "Ya Salman, la tubghidni fatufariqa dinak." Wahai Salman, kamu jangan membenci aku. Kalau kamu membenci aku berarti kamu meninggalkan agamamu. Kata Sayyidina Salman, "Ya Rasulullah, kaifa ubghiduka wa bika hadani Allah?" Bagaimana aku membencimu ya Rasul, sedangkan Allah memberikan hidayah kepadaku? Itu sebab engkau jalannya, engkau perantaranya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tubghidul Arab fa tubghiduni." Kamu benci orang Arab, maka sama halnya kamu itu benci kepadaku. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada Sayyidina Salman? Karena Sayyidina Salman itu asalnya dari Faris, bukan dari golongan Arab itu sendiri. Jadi khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Salman di sini mengingatkan kita semua bahwa kita ini jangan gampang-gampang benci Arab. Hati-hati kita ini. Kita jangan mudah terombang-ambing dengan keadaan yang memang kadang dibuat-buat oleh kalangan-kalangan tertentu dengan tujuan politik atau golongan. Bahkan Al-Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW berkata, "La yubghidul Arab illa munafiq." Tidak benci kepada orang Arab kecuali orang itu munafik. Yang dimaksud ini kabilah. Kalau benci kepada seseorang misalkan tidak umum,
seseorang punya masalah, ini jangan karena orang Arabnya, tapi karena orang itu nggak benar. Misalkan ada seorang Arab yang orang Arab umum lah istilahnya ya, orang Arab yang bikin masalah dengan kita, kita kan kesel kan, kita dongkol kan. Tapi sama orang itu bukan karena dia orang Arabnya, bukan. Karena orangnya yang tidak benar. Jadi jangan sekali-kali pukul rata gitu. Orang Arab mah nggak benar semua, jangan begitu. Betapa banyak orang Arab yang baik sampai sekarang, lebih banyak yang baik. Nah, bahkan Sayyidina Imam Al-Hafidh Al-Iraqi mengarang satu kitab namanya Risalah fi Fadailil Arab. Juga Sayyidina Ibnu Hajar Al-Haytami Mablaghul Arab fi Fadailil Arab, itu diterangkan oleh siapa namanya Syekh Al-Lahji rahimahullahu taala. Kemudian Al-Faslul Tsani, adapun fasal yang kedua, fi asma'i syarifah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam merangkan nama-namanya Nabi asy-syarifah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahuilah anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'an katsiratan, akan sungguhnya yaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama yang sangat banyak. Jadi ada kaidah kathratul asma' yang tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya yang punya nama itu sendiri. Misal kalau kota ya, Makkah, ada yang mengatakan Bakkah, ada yang mengatakan Darut Tauhid, ada yang beri nama Ummul Qura, ada yang beri nama dengan nama-nama yang lain. Juga Madinah Al-Munawwarah dinamakan oleh Nabi SAW Taibah. Ada yang memberi nama Darul Hijrah, ada yang memberi nama Darul Iman, dan nama-nama yang lain. Jadi kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang punya nama itu sendiri. Rasulullah SAW banyak namanya. Qala al-Imam an-Nawawi fi at-Tahdhib, berkata siapa? Al-Imam an-Nawawi dalam kitab At-Tahdhib. Qala al-Imam al-Hafidh al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki fi kitabih Arudatul Ahwadi fi Syarh al-Tirmidzi. Qala ba'du as-Sufiyah, berkata siapa? Sebagian ulama sufi, lillahi azza wa jalla al-fusmin, yaitu bagi Allah azza wa jalla adapun 1000 nama. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fusmin, dan yaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun 1000 nama. Subhanallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa an Jubair ibn Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma'an, sungguhnya yaitu bagiku banyak-banyak nama. Ana Muhammad, adapun aku yaitu Muhammad namanya. Wa ana Ahmad, dan adapun aku yaitu Ahmad. Wa ana al-Mahi, dan adapun aku yaitu Al-Mahi. Nama-namanya ini yang sangat terkenal. Alladzi yamhullahu biyal kufra, yang menghapus siapa Allah sebab aku, al-kufra akan dengan aku, artinya dijadikan sebab Nabi SAW akan kekufuran. Jadi kenapa Nabi SAW dinamakan Al-Mahi, mempunyai nama Al-Mahi? Karena Allah SWT menghapus kekufuran itu dengan dibuat perantara Nabi SAW. Artinya Nabi SAW dijadikan perantara sebab terhapusnya kekufuran. Wa anal hasyir, nah, adapun aku yaitu al-hasyir. Artinya apa al-hasyir itu? Alladzi yuhsyarun nas ala qadamayyah, yang dikumpulkan siapa manusia ala qadamayyah, di depan atau di bawah kedua kakiku. Allah. Ada yang membaca qadami. Kapan itu? Di hari kiamat semua di bawah qadamayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ada di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang di atas pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal aqib, dan adapun aku yaitu al-aqib, alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tiada sesudah Nabi nabi. Al-aqib itu yang terakhir maknanya, penutup. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala laqitun nabiyya, bertemu aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil Madinah, di sebagian jalan-jalan Madinah. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun wa ana Ahmaduh wa ana nabiyyur rahmah, dan adapun aku yaitu nabiyyur rahmah, nabi yang memang diutus oleh Allah SWT membawa rahmat. Wa nabiyyut taubah, dan nabi at-taubat.
Wa anal muqaffi, dan adapun aku yaitu al-muqaffi. Wa anal hasyir, dan adapun aku yaitu al-hasyir. Wa nabiyul malahim, dan nabiyul malahim. Ini apa namanya? Di sini akan diterangkan siapa yang dimaksud secara makna al-muqaffi, siapa itu nabiyul malahim, akan diterangkan sedikit di sini oleh beliau. Nabiyut taubah, nabiyut taubah ini banyak penafsiran dari ulama, diantaranya bahwa orang apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan Nabi SAW, itu gampang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Sayyidina Adam alaihissalam dan beberapa kisah anbiya dan para aulia salihin. Kemudian Nabiut Taubah, kenapa dinamakan Nabiut Taubah? Karena Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya taubat, padahal beliau itu tidak punya dosa. Tapi beliau SAW tidak kurang dalam sehari semalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wa makna al-muqaffi, adapun maknanya al-muqaffi an-muttabi' man qablahu, yaitu orang yang mengikuti akan orang-orang sebelum Nabi daripada para utusan. Wa kana akhirahum wa khatimahum, dan ada nabi yaitu akhirnya ar-rusul dan penutupnya ar-rasul. Wal malahim hiyal hurub, adapun al-malahim hiyal malahim, yaitu banyak-banyak peperangan. Jadi nabiyul malahim, nabi yang banyak berperang. Fa fi tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam nabiyal malahim, maka yaitu di dalam dinamakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nabi al-malahim, isyaratun, adapun petunjuk atau menunjukkan ila mu'bu'itsa bihi minal qital bisayf, akan perkara yang diutus Nabi bihi dengan minal qital, nyatanya dari berperang bisayf dengan pedang. Walam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qattu ma jahada sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh, dan tidak berjihad siapa seorang nabi dan umatnya Nabi qattu sama sekali ma jahada akan yang berjihad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh dan umatnya Nabi. Artinya tidak ada ceritanya umat terdahulu dan nabi umat terdahulu yang perang mereka di dalam menyebarkan agama Allah itu seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Jadi Nabi SAW sendiri banyak berperang, umatnya juga begitu, yang dalam rangka i'la kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wal malahim allati waqa'at wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kuffar lam yu'had mithluha qablah. Adapun peperangan-peperangan yang terjadi al-malahim wa taqa'u, dan terjadi malahim baina ummatihi, di antara umatnya Nabi wa bainal kuffar, dan di antara orang-orang kafir, lam yu'had mithluha, yaitu tidak terjadi atau tidak digelar mithluha apa upamanya malahim qablahu, sebelum Nabi. Fa inna ummatahu yuqatiluna al-kuffar, maka sungguhnya umatnya Nabi yaitu memerangi akan orang-orang kafir fi aqtaril ard, di semua penjuru bumi, ala ta'aqubil a'sar, atas bergantinya banyak-banyak masa, ila ayyuqatilul a'war ad-dajjal, sampai memerangi mereka al-a'war akan makhluk yang kicak, ad-dajjal yaitu dajjal atau dajjal, ad-dajjal rupanya dajjal. Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, umat Nabi SAW itu kalau masalah agama tetap perang. Artinya ketika agamanya diusik, ketika agamanya itu diganggu, ketika kalimat Allah Subhanahu wa taala mau dilecehkan, maka umat Nabi SAW siap untuk menghadapi orang-orang yang melecehkan atau mengganggu, apalagi yang mempunyai niat memadamkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dengan dajjal sekalipun. Wa fit tahdib, dan disebut di dalam tahdib, sammahullahu azza wa jal fil Quran rasulan nabiyan ummiyan syahidan ila akhiri. Memberi nama akan Nabi Muhammad siapa Allah azza wa jal fil Quran, di dalam Al-Quran, rasulan akan rasul dalam Al-Quran itu, nabiyan akan nabi, ummiyan akan nabi yang ummi, syahidan akan nabi yang syahid, mubasyiran akan mubasyir, nadhiran nadhir, da'iyan ila Allah, orang yang mengajak kepada Allah, biiznihi dengan izinnya Allah, wasirajan munira, dan lampu yang menerangi, raufan rahima, rauf rahim, rauf kasih, rahim sama juga, wa mudzakiran, dan yang mengingatkan, wa ja'alahu rahmatan wa ni'mah, dan menjadikan Allah akan Nabi Muhammad rahmatan akan rahmat, wa ni'matan dan nikmat, dan hadi, yaitu yang menunjukkan ke jalan Allah sallallahu alaihi wasallam.
Qala, berkata, siapa di sini yang berkata? Al-Imam An-Nawawi fi Tahdhib. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismi fil Quran, adapun namaku dalam Al-Quran yaitu Muhammad, wa fil Injil Ahmad, dan di dalam Injil Ahmad, wa fit Taurat, dan di dalam Taurat uhidu, yaitu uhidu. Ada yang membaca ahyad. Wa inna ma summitu uhidu, dan pastinya diberi nama aku uhidu akan ahidu, ya. Ahidu atau uhidu itu ada yang membaca ahyad, ya. Li'anni, karena sungguhnya aku uhidu, yaitu menjauhkan aku ummati akan umatku an-nar jahannam dari api neraka, menjauhkan, menyelamatkannya. Wa zada naqlan an Ibnu Asakir, dan menambahkan An-Nawawi hal yang memindahkan, menukil dari Imam Ibnu Asakir akan lafaz Al-Fatihah wa Taha. Jadi di antara nama Nabi SAW Al-Fatih dan Taha dan Yasin wa Abdullah wa Khatimal Anbiya. Wa qala Al-Qustullani rahimahullah fil Mawahib, dan berkata siapa Imam Al-Qustullani dalam kitab Al-Mawahib, wal Bajuri, dan Imam Al-Bajuri fi Hasyiatis Syama'il, dalam hasyiahnya kitab Asy-Syama'il 2 jilid ini. Kalau Al-Mawahib ini yang aslinya 1 jilid, tapi disyarahin oleh Imam Zurqani jadi 12 jilid. Dzakara sahibu kitab Syauqul Urus wa Unsun Nufus, menyebut siapa yang punya kitab Syauqul Urus dan Unsun Nufus. Huwa, adapun sahib, yaitu Husain bin Muhammad Ad-Damaghani, naklan, Halim memindahkan dari Ka'ab bin al-Akhbar, annahu qal, sungguhnya Ka'ab al-Ahbar yaitu berkata, dia ismun Nabi, adapun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli jannah, di antara penduduk surga yaitu Abdul Karim, wa inda ahli nar, dan di antara penduduk neraka Abdul Jabbar, yaitu Abdul Jabbar, wa inda ahli al-arsy, dan menurut ahli al-arsy, malaikat arsy, Abdul Hamid, yaitu Abdul Hamid, wa inda sairil malaikat, dan menurut semua malaikat Abdul Majid, yaitu Abdul Majid, wa indal anbiya, dan di antara para nabi yaitu Abdul Wahhab, wa indal syayatin, dan di antara syaitan-syaitan Abdul Qahar, wa indal jin Abdul Rahim, wa fil jibal, dan di gunung yaitu Abdul Khaliq, wa fil barari, dan di daratan Abdul Qadir, yaitu Abdul Qadir, wa fil bihar, dan di lautan yaitu Abdul Muhaimin, wa indal hitan, dan di antara ikan-ikan Abdul Quddus, wa indal hawam, dan di antara dedemit-dedemit Abdul Ghiyas, yaitu Abdul Ghiyas, wa indal wuhush, dan di antara hewan liar yaitu Abdul Razak, wa indal siba, dan di antara hewan galak yaitu Abdul Salam, wa indal bahim, di antara hewan-hewan umum yaitu Abdul Mukmin, dan di antara at-tuyur, manok atau burung-burung yaitu Abdul Ghaffar, wa fit Taurah mu'du. Ajib. Dan di dalam kitab Taurat yaitu mu'du. Subhanallah. Wa fil Injil, dan di dalam Injil yaitu Taba. Wa fis Suhub, dan di dalam banyak kitab yaitu Aqib. Wa fis Zabur, dan di dalam kitab Zabur yaitu Faruq. Wa indallah, dan di sisi Allah Taha wa Yasin. Wa indal mu'minin, dan di antara orang-orang yang beriman yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunyatu Abul Qasim, adapun julukannya Nabi yaitu Abul Qasim, li'annahu, karena sesungguhnya Abul Qasim yaksimul jannah, yaitu membagi-bagikan ya Abul Qasim al-jannah akan surga, bain ahliha, di antara ahlinya jannah. Allah. Dalam hadis sahih beliau pernah berkata, inni ju'iltu qasiman aqsimu bainakum, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qasim. Apa qasim itu? Yang membagi-bagikan surga nanti di akhirat, bainakum, di antara kalian. Qauluhu mu'du, adapun perkataan Al-Qustullani mu'du, naqala, yaitu memindahkan atau menukil Qustullani dalam kitab Mawahib Anis Suhaili, dari Imam As-Suhaili, annahu, yaitu sungguhnya lafaz mu'du atau qauluhu bi dhammil mim, yaitu dibaca dengan dhamminya mim, wa ismamil hamzah, dan mengismamkan hamzah, dhamman baina halim, mengumpulkan antara waw dan alif. Mu'du mamdudan halil berpanjang, mu'du. Wa qala, dan berkata Qustullani, naqaltuhu an rajulin, memindahkan aku, dan berkata As-Suhaili, ini dhamirnya kepada Imam Suhaili,
banyak karangannya Imam Suhaili ini, diantaranya Ar-Raudul Unuf ya kalau nggak keliru itu. Syarahnya Sirah Ibn Hisham. Wa qala, berkata Suhaili, naqaltuhu, memindahkan aku, akan qaul mu'du an rajulin, dari seorang laki-laki, aslama yang masuk Islam, rajul min ulama Bani Israel, sebagian dari ulamanya Bani Israel. Wa qala, dan berkata, ya rajul, maknahu, adapun maknanya mu'du tayyibun, yaitu tayyib. Fayakun bimakna al-ismil akhar wa huwa taba. Maka ada ya mu'du, yaitu dengan makna nama yang lain, wa huwa, adapun ya al-ismul akhar, yaitu taba. Yani wa amal Faruq, adapun al-Faruq fa huwa alladhi yufarriqu. Al-Faruq di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Faruq. Maknanya apa? Fa huwa alladhi yufarriqu bainal haqq wal batil. Maka adapun al-Faruq yaitu yang memilah, alladhi, di antara yang hak dan yang batil. Wa huwa makna ismil al-Baraqalid. Wa adapun al-Faruq yaitu maknanya nama al-Baraqalid al-madhkur yang disebut di dalam Injil Yohanna. Injilnya Yohanna ini sahabatnya, salah satu hawarinya, penerus perjuangannya Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Yohanna ini. Ini Yohanna ini bukan cewek, cowok, da'i ala dini Sayyidina Isa alaihissalam. Alhamdulillah. Waqad allafa Khatimatul Huffaz, yani, dan sungguh mentaklif Khatimatul Huffaz, mengarang kitab. Siapa? Penutup para penghafal hadis, yaitu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, risalatan, akan satu risalah yang memberi nama As-Suyuti akan risalah Al-Bahjatas Saniyah fil Asma'in Nabawiyah. Jama' fiha, yang mengumpulkan Suyuti, fiha, di dalam ya risalah, nahwal 500, akan umpamanya 500 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqal fil mawahib an kitabil ahkamil Quran, dan menukil ya al-Qustullani fil mawahib, di dalam kitab al-mawahib, dari kitab ahkamil Quran milik Abi Bakar Ibn al-Arabi, anna lillahi ta'ala al-fasmin, sungguhnya yaitu bagi Allah Ta'ala 1000 nama, walin Nabi SAW al-fasmin, dan yaitu bagi Nabi SAW 1000 nama. Qala al-Qustullani wal muradu, adapun yang dimaksud al-awsaf, yaitu banyak-banyak sifat, bukan nama sebenarnya yang 1000 itu, katanya. Itu sifat-sifatnya Nabi SAW. Tapi yang namanya sifat itu sering oleh orang-orang itu dikategorikan sebagai nama. Fakullul asma' allati waradat awsafu madhin. Maka adapun semua nama yang datang ya asma' atau allati awsafu madhin, yaitu sifat-sifat pujian. Wa idza kana kadzalik, dan apabila ada ya kullul asma' kadzalik, yaitu awsaf madah, falahu, maka yaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wasfin, dari setiap sifat adapun nama. Jadi kalau semua sifat-sifat Nabi itu diidentikan, dikategorikan sebagai nama, maka ya pantaslah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai 1000, karena saking banyaknya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang al-mahmudah, ya, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Kemudian inna minha ma huwa mukhtassun bih awil ghalib alaih, wa minha ma huwa mushtarak. Kemudian sungguhnya yaitu dari sebagian dari asma, ma, adapun perkara, yang adapun ma, mukhtassun, yaitu dikhususkan bihi, dengan Nabi, awil ghalibu alaih, atau yang lumrah alih, atas Nabi. Wa minha, dan yaitu sebagian dari asma, ma, adapun perkara, yang adapun ma, mushtarak, yaitu kumpulan. Jadi mushtarak, jadi berserikat antara Nabi dengan yang lain. Wa kullu, seperti misalkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rauf, Ar-Rahim, itu kan nama Allah Subhanahu wa taala di antara asma'illahil husna. Wa kullu dzalika bayyinun, adapun semua itu yaitu sangat terang, bil musyahadah, dengan dilihat, la yakhfa, halnya tidak samar, ya kul dzalik. Wa idza ja'alna lahu min kulli wasfin min awsaf isman, maka apabila menjadikan kita lahu untuk Nabi dari tiap-tiap sifat daripada sifat-sifat Nabi akan nama, balawat asmahu ma dzakar, maka sampai nama-namanya Nabi, ma, akan hitungan dzakarah, yang menyebut, ya siapa di situ yang menyebut? Yang menyebut siapa? Abu Bakar Ibn al-Arabi, Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullahu taala, bal aktsar, bahkan bisa lebih banyak.
Qala berkata As-Suyuti walladhi ra'aitu fi kalami syekhina. Adapun yang melihat aku akan qaul fi kalami syekhina di dalam perkataan guru kami yakni Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah fil qaulil badi' di dalam kitab Al-Qaulil Badi'. Bagus ini kitab ini. Beberapa bulan yang lalu Al-Fakir ingin baca kitab ini tapi sepertinya teman-teman belum siap waktu itu. Wal Qadhi Iyad dan Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa. Wa Ibn al-Arabi fil Qabas dan Ibn al-Arabi dalam kitab Al-Qabas wal Ahkam dan kitab Al-Ahkam. Wa Ibn Sayyidin Nas dan Ibn Sayyidin Nas dan selain mereka yazidu alal arba'mi'ah. Jadi kata-kata Imam Sakhawi itu di situ yaitu lebih ya isim alal arba'miyah atas di atas 400. Tsumma saradaha murattabatan ala hurufil mu'jam. Kemudian mentasrid artinya menyusun sardan menyusun dengan ringkas ya As-Sakhawi akan al-asma murattabatan hal tertib ala hurufil mu'jam atas banyak-banyak huruf mu'jam. Wa dzakara minha al-Imam al-Jazuli al-Jazuli ada yang membaca al-Jazuli fi Dalailil Khairat mi'ataini wa wahidan dan menyebut minha dari asma siapa al-Imam al-Jazuli rahimahullah taala di dalam kitab Dalailil Khairat akan mi'atain wa wahidan akan 201 nama sallallahu alaihi wasallam. Imam Jazuli ini pemilik kitab Dalailul Khairat. Ini sahibul karamat. Beliau mengumpulkan atau mengarang satu kitab yang isinya tidak ada lain kecuali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi nama Dalailul Khairat. Apa sebabnya? Kita sering cerita masalah ini. Nabi Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah taala pada suatu hari bepergian dalam perjalanan beliau membutuhkan air untuk minum dan wudu. Kemudian mencari sumur, ada sumur tapi tidak ada timba untuk mengambil air itu. Jadi bingung beliau. Ini mau wudu tapi setelah menemukan sumur kok tidak ada timbanya. Sama aja nggak bisa berwudu katanya. Sedangkan beliau juga haus. Maka dari dekat ada seorang perempuan, anak perempuan yang biasa disebut dalam kisah itu jariyah yang masih kecil. Jadi datang bertanya, ada apa Imam? Saya ini butuh air tapi tidak ada timbanya. Kok sesulit itu Imam? Imam ini kan Imam Jazuli. Iya katanya. Maka perempuan itu datang, anak muda itu datang, perempuan muda itu datang, kemudian dia majjat fi dzakal bi'r. Dalam sebagian riwayat yakni memanggil air yang ada di dalam sumur itu, dalam sebagian riwayat yang lain dia itu meludahi sumur itu sehingga air yang ada di dasar sumur itu naik ke permukaan bibir sumur, sehingga Sayyidina Imam Al-Jazuli rahimahullah taala setelah dipersilakan oleh perempuan muda itu ya dengan dengan nikmatnya berwudu dan minum daripada air sumur itu. Beliau itu terkenal karamahnya Sayyidina Imam Al-Jazuli rahimahullah dan karamah kitab Dalailul Khairatnya. Beliau sesudah wafatnya beliau dimakamkan 77 tahun berikutnya. Jadi beliau wafat 77 tahun berikutnya, jasad beliau dipindah dari Sus ke Marrakesh. Jadi 77 tahun setelah wafatnya beliau itu diangkat jasadnya dari kota Sus ke Marrakesh. Itu jasadnya tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali. Rambutnya sehelai pun tidak ada yang berguguran, berjatuhan. Bahkan ada bekas darah di kening atau tangan beliau itu masih segar darahnya. Masih segar darahnya. Seakan-akan baru meninggal beberapa jam yang lalu. Bahkan lebih daripada itu. Badannya itu tidak tak lowang yang reng mazurah, tidak berkurang sedikit pun. Wajahnya segar. Itu 77 tahun setelah meninggalnya beliau karena jasad beliau dipindah dari kota Sus ke Marrakesh. Itu diterangkan di dalam beberapa kitab, diantaranya yang mencatat
keterangan ini Sayyid Syekh Abdullah Al-Haji dalam kitab Muntahassul. Wa qala fi tahdib, dan berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdib, kunyatuhu, adapun kunyahnya atau julukan Nabi SAW al-masyhura, yang masyhur, yang sangat masyhur, yaitu Abul Qasim. Wa kannahu Jibril Aba Ibrahim, dan memberi kunyah kepada Nabi SAW siapa Jibril SAW akan Aba Ibrahim, karena di antara nama putra Nabi SAW yaitu Sayyidina Ibrahim. Wa afdalu asma'i sallallahu alaihi wasallam Muhammadun, adapun paling afdalnya nama-namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad. Qala al-Qustullani rahimahullah, wa qad sammahu Allah taala bihadzal ism, dan sungguh memberi nama akan Muhammad siapa Allah taala dengan ini nabi, dengan ini nama, yaitu wa qad sammahu, dan sungguh telah memberi nama akan nabi siapa Allah taala dengan ini nama, dengan nama Muhammad, qabla al-khalqi, sebelum makhluk, sebelum semua makhluk, sebelum ada, bi al-fay'am, dengan 2000 tahun sebelum ada makhluk, nama ini sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama warada fi hadis Anas radhiyallahu taala anhu, seperti perkara yang datang dalam hadisnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Warwa Ibnu Asakir an Ka'b bin al-Akhbar anna Adam, sungguhnya Adam alaihissalam, awsa, yaitu berwasiat Adam ibnahu akan putranya Adam, Syisan, Nabi Syis. Itu putranya Nabi Adam itu semuanya kembar kecuali satu ini. Dan ini adalah khalifahnya Sayyidina Adam, Nabi Syis ini. Yang lain semua kembar. Setiap ibu Hawa itu hamil, maka keluar kembar kecuali satu, yaitu Nabi Syis. Faqala, maka berkata Adam, ai bunayya, wahai anakku, anta khalifati, adapun engkau yaitu penggantiku, min ba'di, sesudah aku. Fakhudha, maka ambillah akan khalifah, akan khilafah, biimaratit taqwa, dengan memakmurkan takwa, wal urwatil uthqa, dan berpegang teguh akan tali yang sangat kuat. Wa kullama dzakartallah, dan di tiap-tiap berzikir kamu kepada Allah, menyebut kamu kepada Allah, fadkur ila jambihi, maka sebutlah ila jambihi, akan sisinya, atau sisinya Allah, akan nama Muhammad. Kalau kamu menyebut Allah, sebutlah juga nama Muhammad. Fa inni ra'aituh, maka sungguhnya aku ra'aitu, yaitu melihat aku, ismau, akan nama Muhammad, maktuban, hal tertulis, ala sakil arsy, di atas tiang arsy, summa tuftus samawat, kemudian mengelilingi aku akan banyak-banyak langit, falam ara fiha mawdi'an, maka tidak melihat aku fi alam samawat mawdi'an, akan satu tempat, illa kecuali, wa ra'aitu, melihat aku, isma Muhammad, akan namanya Nabi Muhammad, maktuban, hal tertulis, alih, atasnya, maudhi'. Tidak ada satu tempat pun di surga itu yang tidak ada nama Nabi Muhammad SAW disebut di situ. Tertulis di situ semua. Kalau ada kalimat la ilaha illallah, pastinya sesudah itu ada Muhammadur Rasulullah. Wa inna rabbi askananil jannah, dan sungguhnya Tuhanku yaitu menempatkan Rabbi akan aku akan surga. Falam ara fiha qasran, maka tidak melihat aku film ya jannah qasran, akan istana. Wala ghurfatan, dan tidak akan kamar, illa kecuali wajadtu, menemukan aku, isma Muhammad, akan nama Muhammad, maktuban, hale tertulis, alih, atasnya qasr. Walaqad ra'aitu isma Muhammad, dan sungguh melihat aku akan nama Muhammad, maktuban, hale tertulis, ala nuhuril huril ain, di atas lehernya al-huril ain. Ajib, bertato ya. Setiap bidadari di Al-Huril Ain, ini bidadari, diberi nama Al-Huril Ain karena matanya sangat indah. Jadi di antara tato di antara hiasan yang ada di tubuh setiap bidadari surga itu ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala waraqi qasabi ajamil jannah, dan di atas daun dahan pohon surga. Wa ala waraqi syajari tuba, dan di atas dedaunan pohon tuba. Wa ala waraqi sidratil muntaha, dan di atas daun-daun pohon sidratil muntaha. Wa ala atrafil hujub, dan di atas tiap-tiap ujung atau ujung-ujungnya banyak-banyak tirai. Jadi hiasan itu. Wa baina ayunil malaikat, dan di antara banyak-banyak matanya malaikat. Fa'akthir dzikrah. Ini wasiatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Syis alaihissalam. Kalau kita
Bagaimana kalau kita fa'akthir as-salata was-salam alaih? Maka kita perbanyak bersalawat dan bersalam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal malaikata, maka sungguhnya malaikat tadkuruhu, yaitu menyebut malaikat hu akan Nabi fi kulli sa'atiha, di tiap-tiap saatnya malaikat. Qala Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, aqarru alaihi lin nubuwati khatamun min Allah min nurin yaluhu wa yushhadu. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أغر, dia yang paling bercahaya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi linnubuwati khatamun, yaitu atas Nabi, linnubuwati karena kenabian, khatamun adapun khatam stempel, minallahi dari Allah, min nurin dari cahaya, yaluhu yang terang, ya khatam wa yushhadu yang tampak, ya khatam wa yushhadu dan bisa dilihat, ya khatam. Ya khatamun nubuwah itu ada di punggung Nabi sebelah kiri, lurus dengan hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang masyhur itu ada di punggung sebelah kiri, seperti riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan banyak riwayat yang lain. Ada yang mengatakan di dada Nabi, distempel khusus setelah dada beliau dibedah oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Kemudian setelah dikeluarkan hati beliau, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi, dijahit, kemudian distempel di situ. Tapi yang masyhur bahwa khatamun nubuwah ada di punggung Nabi SAW, dan yang masyhur juga di sebelah kiri. Jadi pas di belakang posisi hati manusia. Wallahu alam. Tapi yang unik di situ, di dalam sejarah itu diterangkan bahwa ketika Sayyidina Nabi SAW wafat, kata Siti Aisyah, tanganku itu kok teraba, artinya tidak sengaja meraba punggung Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, khatamun nubuwah itu hilang dengan sendirinya. Subhanallah. Yang artinya tugas beliau sudah selesai. Wa dhammal ilahu isman nabi ila ismi, dan mengumpulkan siapa Tuhan Allah akan nama Nabi ilasmi kepada namanya ilah. Idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu, apabila berkata fil khamsi di dalam salat 5 waktu, al muadzinu siapa tukang adzan akan lafaz asyhadu. Dan di 5 waktu itu kan sunnah adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu, dan mengambil Allah lahu untuk Nabi dari namanya Allah, liujillahu supaya memuliakan Allah kepada Nabi. Fadul arsy mahmudun, maka adapun yang punya aras yaitu Allah, mahmudun yaitu Mahmud. Nah, di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Wa adapun ini Muhammad, adapun ini Nabi Muhammad itu yaitu Nabi Muhammad. Subhanallah. Naam. Sebenarnya ada yang mengatakan di sini bahwa bait yang terakhir ini, atau bahkan dari yang pertama, yang mengatakan pertama katanya adalah Abu Talib. Abu Talib ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika Hasan bin Sabit memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka huwa yasruduh, dia Sayyidina Hasan bin Sabit membacakan juga syair-syair yang pernah diucapkan oleh Abu Talib. Wa ammasmu Ahmad, adapun nama Ahmad, faqad qala al-Bajuri, maka sungguh telah berkata siapa Imam al-Bajuri rahimahullah taala fi hasyiyatihi, dalam hasyiyahnya Bajuri. Hasyiyahnya apa ini? Mungkin hasyiyahnya ala takrib itu ya. Karena kalau syarahnya Syama'il tidak dinamakan hasyiyah. Huwa fil asli af'alu tafdil, adapun kalimat Ahmad di dalam asalnya yaitu fi'il tafdil, af'al tafdil, wa summiya bidzalika, dan dinamakan Nabi Muhammad dengan itu Ahmad
karena sungguhnya Nabi Ahmadul Hamidin, yaitu paling memujinya orang-orang memuji Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak melafalkan alhamdulillahirabbil alamin atau segala bentuk pujian, itu tidak ada makhluk yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani li rabbih, kepada Tuhannya. Wa fi sahih, dan disebut dalam hadis sahih annahu, sesungguhnya perkara yuftahu alaih yaumul qiyamah bi mahamidah lam yuftah biha ala ahadin qablah, dibuka atas Nabi di hari kiamat bi mahamidah, dengan banyak-banyak pujian, lam yuftah biha, yang tidak dibuka biha dengan mahamid, ala ahadin, atas seorang pun, qablahu, sebelum Nabi. Wa kadzalika yuqadu lahu, dan seperti itu juga yuftah, yuqadu, diikat lahu untuk Nabi, liwaul hamd, artinya digelar atau diikat, liwaul hamdi, apa, bendera pujian, yukhassu bil maqamil mahmud, dan dikhususkan Nabi dengan maqamil mahmud. Ini setinggi 3 pangkatnya nanti di hari kiamat. Wabil jumlah, dan secara jumlah dan secara keseluruhan, fahuwa aktsarun nas hamidiyatan wa mahmudiyatan, maka adapun Nabi yaitu paling banyaknya manusia hamidiyatan, memujinya kepada Allah, wa mahmudiyatan, dan dipujinya. Fadzalika summiya Ahmad, maka walidzalika, maka karena itu dinamakan Nabi akan Ahmad, wa Muhammadan, dan Muhammad. Walihadzal ismain asyarifain maziyatun ala sairil asma, dan yaitu bagi dua nama ini asyarifain yang mulia, maziyatun, adapun keistimewaan, ala sairil asma, atas semua banyak-banyak nama. Fayambaghi taharrut tasmiyah bihima, maka harus atau pantas kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahari at-tasmiyah, berusaha menamakan, memberi nama anak-anak kita bihima, dengan keduanya, Ahmad dan Muhammad, atau Muhammad dan Ahmad. Alhamdulillah, Al-Fakir punya anak laki-laki 2. Yang pertama dikasih nama Sayyidina Muhammad, Muhammad. Yang kedua ya ini, dikasih nama Ahmad. Jadi apa namanya, ittiba'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada saudara-saudara saya atau ponakan-ponakan saya yang minta nama kepada saya Al-Fakir, ya tidak jauh-jauh dari itulah. Kalau misalkan mau diberi tambahan, ya Muhammad Hilmi atau Ahmad Hilmi, Ahmad Syakur, Ahmad Syakir, atau Ahmad Lutfi, Muhammad Lutfi. Jadi jangan kita menjauh dari nama-nama yang baik dan mulia itu. Ini orang Islam ini banyak yang sudah menjauh dari nama-nama yang bagus, ikut-ikutan orang-orang yang tidak mempunyai rasa terhadap agamanya, tidak punya rasa kepada nabinya. Faqad warada fil haditsil qudsi, maka sungguh datang dalam hadis qudsi. Apa hadis? Inni alaitu ala nafsi alla udkhilan nara man ismuhu Ahmadu wala Muhammadun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, inni, sungguhnya aku, kata Allah ini, alaitu, yaitu bersumpah aku, ala nafsi, atas zatku, alla udkhilan nara, akan tidak memasukkan aku akan neraka, man, akan orang, ismu, yang ada pun namanya, man, yaitu Ahmad, wala, dan tidak, yaitu Muhammad. Artinya kalau namanya itu Muhammad dan Ahmad, tidak akan aku masukkan ke neraka, kata Allah SWT dalam hadis qudsi. Ini dibahas juga oleh para ulama. Yang jelas, yang tanpa pertentangan, ketika pemilik atau penyandang nama itu adalah orang-orang yang memang sesuai dengan perbuatan dan perilaku dan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, itu la niza di situ. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa akan mendapat syafaat dari Nabi SAW orang yang memberi nama, yang mempunyai nama Ahmad atau Muhammad, kecuali memang a'udzubillah, yang na'udzubillah itu mena'udzubillah, orang yang menamakan dirinya dengan nama mulia, dengan nama agung itu, tapi a'udzubillah malah murtad seperti sekarang yang namanya kece-kece itu, a'udzubillah. Kalau tidak segera kembali kepada Islam, orang seperti itu urusan besar dengan Allah SWT. Orang murtad itu kafir. Warwahu ad-Dailami, dan meriwayatkan akan hadis siapa? Ad-Dailami an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma min ma'idatin wudi'at
fahadara 'alaiha man ismuhu Muhammadun aw Ahmadu illa qaddasallahu dhalikal manzil min kulli yawmin marratain. Tiada min maidatin dari hidangan wudiat yang diletakkan maidah, fahadara 'alaiha maka hadir 'alaiha atas maidah man siapa orang ismu Muhammadun yang ada pun namanya man yaitu Muhammad atau Ahmad illa kecuali qaddasallahu mensucikan siapa Allah dalikal manzil akan itu tempat atau rumah fi kulli yaumin di tiap-tiap hari marratain 2 kali. Ajib. Jadi kalau kita punya harta lebih artinya punya karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, pantas kiranya tiap hari itu mengundang makan orang-orang yang nama orang-orang itu Muhammad atau Ahmad. Itu ada keistimewaan tersendiri. Jadi siapa misalkan kiai misalkan ya, kiai misalkan ada santrinya siapa saja yang namanya Muhammad, siapa saja yang namanya Ahmad, kumpulkan orang-orang itu, santri-santri itu. Setiap hari Senin misalkan, setiap hari Jumat misalkan, kasih makan. Itu rumah itu akan barokah. Rumah itu akan barokah. Jadi namanya yang Ahmad, namanya yang Muhammad. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.